Kasih Allah Bapa dan kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kasih Kristus mudah-mudahan menyertai kita semuanya. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Nats harian pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, tertulis pada kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Saya baca mulai dari ayat 5b sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Di bahini lehomatu naposomon rohana patas lahomanguhum bangsomi asahuboto lau manirang nadenggan sian naroa aitungi semanatuk manguhum bangsom namar muliaon. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pada hari ini menyapa kita dan mengatakan, anakku, apa yang mau kau minta dariku? Apa yang mau kita minta Bapak dan Ibu? Mungkin kita akan berpikir apa yang kita harapkan sekarang, apa yang kita butuhkan sekarang. Mungkin itu adalah hal yang berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Tidak ada permintaan yang kepada Tuhan yang Dia tidak terima. Tidak ada permintaan yang dibatasi. Tidak ada sesuatu hal komunikasi kita yang terbatas kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang memperhatikan keadaan kita masing-masing selaku individu maupun di dalam komunitas kehidupan kita. Salomo, anak Daud, raja yang ketiga bagi bangsa Israel, pada waktu dia naik tahta, dia mengaku bahwa dia muda, belum berpengalaman. Ya, kesadaran akan keberadaan diri menjadi cerminan daripada kerendahan hati. Dia menunjukkan kerendahan hatinya sebagai seorang manusia yang mempunyai kelemahan. Dia juga mengaku bahwa bangsa yang akan dia pimpin sebagai raja ketiga bangsa Israel adalah bangsa yang kau pilih, umat yang besar, umat yang tidak terhitung jumlahnya dan besarnya. Pengakuan Salomo itu memberitahu kepada kita tentang keberadaan diri kita yang mengaku sebagai manusia yang lemah yang datang ke hadapan Tuhan yang begitu sangat hebat, yang begitu sangat luar biasa.
Dialah sumber dari segala ilmu pengetahuan, sumber dari segala apa yang diharapkan oleh manusia, dan oleh karenanya kerendahan hati di dalam hal memohon menjadi sangat mutlak. Salomo tidak mengingat dirinya sebagai seorang raja yang mempunyai kuasa yang begitu sangat absolut. Dia tidak mengingat hal-hal kepintaran yang dia juga sudah pelajari sebagai anak muda yang menerima didikan dari istana. Tidak, tetapi dia mengaku bahwa Allah lah sumber pengetahuan. Dan untuk itu dia meminta, berdoa, dan Tuhan berkenan untuk memberikannya kepadanya. Apa yang kau minta yang akan kuberikan kepadamu. Salomo tidak meminta harta, tahta yang lama. Salomo tidak meminta di dalam masa kemudaannya sesuatu hal yang memberikan kesenangan hidup baginya. Salomo tidak memberikan nyawa musuh-musuhnya, tetapi dia meminta hati yang faham untuk menimbang perkara, agar dia dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Di ayat-ayat selanjutnya diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberikan itu kepada dia. Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Di ayat 12, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Hikmat adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Tetapi orang yang dimaksud adalah orang yang takut akan Tuhan. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Permulaan berkat takut akan Tuhan. Biar mida jauh baru permulaan di pasu-pasu Tuhan. Biar mida jauh baru permulaan di habis tangan. Patah semeroh. Nas ini mengingatkan kita, takut akan Tuhan adalah dasar daripada apa yang akan kita mintakan kepada Tuhan. Tentu banyak yang kita inginkan. Kita menginginkan juga tentu kekayaan. Kita menginginkan ketentraman dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah dalam kerangka takut akan Tuhan. Permohonan Salomo ini memang segera terbukti. Karena dia kemudian menerima ada perkara tentang dua orang perempuan sundal yang mengaku anaknya yang hidup. Padahal satu dari bayi itu sudah meninggal dunia. Salomo begitu sangat berhikmat. Dia sangat bijaksana, mempunyai pengertian, mempunyai pengetahuan. Dan kemudian kita juga tahu pengetahuannya itu menjadi buah bibir. Sesuatu yang sangat terkenal pada zamannya dan juga pada saat ini. Bapak dan Ibu, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita meminta pancing, bukan ikan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan yang untuk memberikan kekuatan semangat kepada kita di dalam mengharungi hari demi hari bersamanya. Sehingga kebahagiaan itu memang menjadi milik kita oleh karena Tuhan yang memberikannya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Karena setiap orang yang meminta, itu menerima. Setiap orang yang mencari, dia akan mendapat. Mari tubuh kita, jiwa, roh kita hanya untuk Tuhan, untuk meminta sesuatu kepada Tuhan yang berguna untuk kita. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu akan memberikannya, sebab Ia mengetahui apa yang kita butuhkan. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kita semuanya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 8. Bagimu Tuhan nyanyianku, kita nyanyikan ayat 6. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh.
Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, kami tahu Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan, dan Engkau mengajari kami untuk berdoa, untuk memintanya. Berikanlah kepada kami Tuhan kesehatan, panjang umur. Berikan juga Tuhan kepada kami kebahagiaan di dalam hidup sepanjang satu hari ini. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya. Hibur kami Tuhan ketika berduka. Kuatkan kami Tuhan di dalam hal berusaha. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.